Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi ukuran-ukuran statistik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Regina Marina Sidaputar dengan NIM 102025016, Ibu dosen Ibu Maria Simbolon, SKM MKes. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah statistik. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Pada hakikatnya, statistik adalah suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan pelukisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat. Adapun statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan juga mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Pembahasan yang pertama yaitu fraction ataupun pecahan. Pecahan ataupun fraction didefinisikan sebagai satu atau beberapa bagian dari suatu unit keseluruhan yang terbagi secara setara. Pecahan, rumusnya yaitu pecahan sama dengan numerator ataupun pembilang dibagi denominator ataupun penyebut, sama dengan A per B atau B tidak sama dengan 0. Maka, pembilang ataupun numerator atau A adalah bagian angka di atas garis pecahan yang menunjukkan berapa banyak unit ataupun kasus tertentu yang sedang diamati. Sedangkan penyebut ataupun denominator ataupun B yaitu bagian angka di bawah garis pecahan yang menunjukkan jumlah total seluruh bagian yang membentuk keseluruhan unit. Turunan pecahan, hasil bagi quotient dan pecahan desimal. Quotient A. Quotient adalah jumlah atau nilai yang dihasilkan dari pembagian langsung antara pembilang dengan penyebutnya. Quotient ya ataupun pembilang sama dengan pembilang dibagi penyebut sama dengan A banding B. Contoh aplikasinya, jika total 21 jam tugas STAN pendaftaran dibagi secara merata kepada 14 orang mahasiswa, maka quotientnya sama dengan 21 dibagi 14 sama dengan 1,5 jam per mahasiswa. B. Pecahan desimal. Pecahan desimal menyatakan nilai kuantitas kurang dari 1 utuh dengan basis 10 yang memisahkan bilangan bulat dan pecahan dengan koma ataupun titik desimal. Rounding numbers ataupun pembulatan bilangan bulat. Pembulatan ataupun rounding adalah proses menyederhanakan angka agar lebih praktis dikelola oleh staf kesehatan pada variabel bernilai nilai unit utuh, ataupun seperti jumlah pasien ataupun sensus harian. Seperti hasil sama dengan bulan bawah jika N kurang dari 5, bulan atas jika N lebih dari 5. Contohnya, akhiran angka 1 sampai 4 bulatkan ke bawah, seperti contohnya 31 dibulatkan menjadi 30. Akhiran 5 sampai 9 bulatkan ke atas. Contohnya angka 35 menjadi angka 40, angka 37 menjadi angka 40. Selanjutnya materi rounding desimal ataupun pembulatan bilangan desimal. Pembulatan desimal adalah pemotongan ataupun penyesuaian tempat desimal sesuai tingkat presisi yang dibutuhkan. Pembulatan angka desimal hanya boleh dilakukan satu kali saja langsung dari angka asli hasil perhitungan. Seperti jika digit penentu bernilai 5 ataupun lebih, maka angka di depannya ditambah 1. Jika digit penentu kurang dari 5, maka angka di depannya tetap. Cara dan contohnya, perhatikan angka pertama di kanan koma. Jika angka tersebut 5 ataupun lebih, bulatkan ke atas. Contohnya 14,5 menjadi 15. Jika angka tersebut kurang dari 5, angka bulat tetap. Contohnya 14,4 menjadi 14. Materi selanjutnya adalah persentase ataupun percentage ataupun persentase. Persentase adalah cara menyatakan bagian dari suatu keseluruhan dalam skala per 100. Persentase ataupun persen sama dengan rumusnya bagian dibagi keseluruhan dikali 100% sama dengan A per B dikali 100%. Contohnya, rumah sakit A mencatat 20 kematian dari 100 pasien keluar, sedangkan rumah sakit B mencatat 50 kematian dari 500 pasien keluar. Persentase kematian rumah sakit A yaitu 20 dibanding 100 dikali 100% sama dengan 20%. Persentase kematian rumah sakit B sama dengan 50 dibagi 100 dikali 100%. 50 dibagi 500 dikali 100% sama dengan 10%. Kesimpulannya, rumah sakit B memiliki tingkat keselamatan lebih baik karena persentase kematiannya hanya separuh dari rumah sakit A.
Aturan dan rumus konversi formulasi persentase. Yang pertama, pecahan diubah menjadi persentase. Persentase sama dengan A per B dikali 100% menjadi setengah sama dengan 0,5 kali 100% sama dengan 50%. Yang kedua, desimal diubah ke persentase. Persentase sama dengan desimal dikali 100%. Contohnya, 0,29 dikali 100% sama dengan 29%. Yang ketiga, persentase diubah menjadi pecahan. Pecahan yaitu P per 100 menjadi 15% sama dengan 15 per 100 sama dengan 3 per 20. Yang keempat, persentase ke desimal. Desimal sama dengan P100 menjadi 76% sama dengan 76 dibagi 100 sama dengan 0,76. Rasio. Rasio adalah ukuran matematis yang membandingkan kuantitas antara dua kelompok terpisah yang saling independen. Rumus rasio yaitu rasio sama dengan X banding Y atau X banding Y. X per Y atau X banding Y. Kelompok pembilang ataupun X dan juga penyebut yaitu Y bersifat saling lepas ataupun mutually eksklusif. Artinya, anggota X tidak termasuk dalam Y. Nilai rasio bisa kurang dari 1, sama dengan 1, ataupun lebih dari 1. Contoh penerapannya, terdapat 6 pasien pria yaitu X dan 10 pasien wanita yaitu Y. Maka rasio pria banding wanita sama dengan 6 bagi 10 sama dengan 3 banding 5. Ditulis 3 bagi 5 ataupun 0,6 pria per 1 wanita. Selanjutnya yaitu proportion. Proporsi adalah bentuk khusus rasio di mana pembilang ataupun X merupakan bagian yang sudah terkandung di dalam total keseluruhan penyebut ataupun X tambah Y. Proporsi sama dengan X dibagi X tambah Y. Ciri-ciri utama proporsi. Yang pertama, pembilang ataupun X selalu merupakan bagian dari penyebut, yaitu X tambah Y. Yang kedua, nilai proporsi selalu berada dalam rentang 0 kurang dari proporsi ataupun kurang dari 1. Contoh penerapannya, dari 10 pasien wanita, 2 orang menderita kanker serviks ataupun X dan 8 tidak menderita, yaitu Y. Proporsi pasien kanker sama dengan 2 dibagi 2 dikali ditambah 8 sama dengan 2 banding 10 sama dengan 0,2. Materi selanjutnya yaitu rate ataupun tingkat ataupun laju. Rate adalah jenis rasio khusus yang mengukur frekuensi terjadinya suatu peristiwa dalam populasi tertentu selama jangka waktu tertentu. Rumusnya, rate sama dengan part per base, yaitu jumlah kejadian aktual dibagi jumlah kejadian potensial dikali K, di mana K adalah konstanta pengalih seperti 100, 1000, ataupun 100.000. Pembilang ataupun part adalah berapa kali suatu peristiwa benar-benar terjadi. Sedangkan penyebut ataupun base yaitu berapa kali peristiwa tersebut mungkin ataupun bisa terjadi ataupun populasi beresiko. Contoh sederhananya, makan di restoran 13 kali yaitu aktual dari 21 kali kesempatan makan dalam seminggu ataupun potensial. Maka rate sama dengan 13 dibagi 21 sama dengan 0,619 sama dengan 61,9%. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung slide yaitu latihan soal. Soal yang pertama, sebuah puskesmas mencatat jumlah pasien yang datang selama 5 hari berturut-turut, yaitu 45, 55, 65, 50, dan 35 pasien. Dari seluruh pasien tersebut, 100 pasien merupakan pasien baru, sedangkan sisanya merupakan pasien lama. Berdasarkan data tersebut, berapakah average jumlah pasien per hari, ratio pasien baru terhadap pasien lama, range jumlah pasien per hari, proportion pasien baru terhadap seluruh pasien, dan fraction pasien baru terhadap seluruh pasien? A. Average sama dengan 50, ratio sama dengan 2 banding 3, range sama dengan 30, proportion yaitu 2 bagi 5, fraction sama dengan 2 bagi 5. Yang B, average 50, ratio 1 banding 2, range 30, proportion 1 banding 2, fraction 1 banding 2. C, average 55, ratio 2 banding 3, range 30, proportion 2 per 5, fraction 2 per 5. D, average sama dengan 50, ratio 3 banding 2, range 35, proportion 3 per 5, fraction 3 per 5.
E. Average 55, ratio 1:2, range 35, proportion 1/2, fraction sama dengan 1/2. Pembahasan. Jawabannya adalah A. Average sama dengan 50, ratio sama dengan 2:3, range sama dengan 30, proportion sama dengan 2:5, fraction sama dengan 2/5. Nah, pembahasannya, yang pertama kita taruh dulu pasiennya. Total pasiennya itu dapat 45, 55, 65, 50, dan juga 35. Kita tambahkan hasilnya yaitu 250 pasien. Lalu average-nya sama dengan 250 dibagi 5, sama dengan 50 pasien per hari. Pasien lama sama dengan 250 dikurang 100, sama dengan 150 pasien. Ratio pasien baru dibanding lama sama dengan 100 banding 150, sama dengan 2:3. Range-nya sama dengan 65 dikurang 35, sama dengan 30 pasien. Lalu, proporsi pasien baru sama dengan 100 dibanding 250, sama dengan 2:5. Lalu ada fraction pasien baru sama dengan 100 banding 250 sama dengan 2:5. Latihan soal yang kedua. Bagian pendaftaran sebuah klinik mencatat jumlah kunjungan pasien selama 6 hari, yaitu 30, 40, 50, 60, 40, dan 80 pasien. Dari seluruh kunjungan tersebut, 90 pasien merupakan pasien baru, sedangkan sisanya merupakan pasien lama. Berapakah average ratio pasien baru terhadap pasien lama, range, proportion pasien baru, dan fraction pasien baru terhadap seluruh pasien? A. Average sama dengan 55, ratio sama dengan 3:7, range sama dengan 50, proportion sama dengan 3:10, fraction sama dengan 3/10. B. Average sama dengan 50, ratio sama dengan 1:2, range sama dengan 50, proportion 1:3, fraction sama dengan 1:3. C. Average sama dengan 50, ratio 3:7, range 40, proportion 3:10, fraction 3:10. D. Average 50, ratio 3:7, range 50, proportion 3:10, fraction 3:10. E. Average 60, ratio 7/3, range sama dengan 50, proportion 7/10, fraction 7/10. Pembahasan, jawabannya adalah D. Average sama dengan 50, ratio 3:7, range 50, proportion 3/10, fraction-nya 3/10. Total pasiennya 30 tambah 40, tambah 50, tambah 60, tambah 40, tambah 80, sama dengan 300 pasien. Average-nya sama dengan 300 banding 6, bagi 6 sama dengan 50 pasien per hari. Pasien lamanya 300 dikurang 90, sama dengan 210 pasien. Ratio baru banding lama sama dengan 90 banding 210, sama dengan 3:7. Range-nya 80 dikurang 30, sama dengan 50 pasien. Proportion pasien baru yaitu 90 banding 3/300 sama dengan 3/10. Fraction pasien barunya 3/10. Latihan soal yang ketiga. Sebuah rumah sakit mencatat jumlah pasien pada 5 hari pelayanan sebagai berikut. 70, 50, 40, 60, dan juga 80 pasien. Dari seluruh pasien tersebut, 120 pasien merupakan pasien baru, sedangkan sisanya merupakan pasien lama. Berdasarkan data tersebut, berapakah average jumlah pasien per hari, ratio pasien baru terhadap pasien lama, range jumlah pasien per hari, proportion pasien baru terhadap seluruh pasien, dan fraction pasien baru terhadap seluruh pasien? A. Average sama dengan 60, ratio 2:3, range 40, proportion 2/5, fraction 2/5. B. Average 60, ratio 3:2, range 40, proportion 3/5, fraction 3/5. C. Average 65, ratio 2:3, range 40, proportion 2/5, fraction 2/5. D. Average 60, ratio 2:3, range 30, proportion 1/2, fraction 1/2. E. Average 65, ratio 3:2, range 30, proportion 3/5, fraction 3/5. Pembahasannya, jawaban adalah A. Average sama dengan 60, ratio sama dengan 2:3, range sama dengan 40, proportion sama dengan 2/5, fraction-nya sama dengan 2/5. Pembahasannya, yang pertama kita total pasiennya, yaitu 70 tambah 50 tambah 40, tambah 60 tambah 80, sama dengan 300 pasien. Average-nya 300 bagi 5, sama dengan 60 pasien per hari. Pasien lamanya sama dengan 300, dikurang 120, sama dengan 180 pasien. Rasio baru banding lama sama dengan 120, bagi 180 sama dengan 2:3.
Ratio-nya sama dengan 80/400 sama dengan 40 pasien. Proporsi pasien barunya 120 banding 300 sama dengan 2/5. Fraction pasien barunya sama dengan 2/5. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung slide. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dijadikan pembelajaran. Mohon maaf jika selama saya menjelaskan ada tutur kata ataupun perkataan yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.